Pengertian Pancasila. Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada masyarakat bangsa Indonesia seperti nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religius. Kerajaan Kutai. Pada zaman ini, masyarakat Kutai membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya, yaitu menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan. Dalam zaman kuno ini terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi wilayah yang hampir meliputi separuh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia yang sekarang, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Jawa. Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 muncullah suatu kerajaan di Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya, di bawah kekuasaan bangsa Syailendra. Pada zaman itu, Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan yang besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Sebagai suatu kerajaan yang besar, Sriwijaya sudah mengembangkan tata negara dan tata pemerintahan yang mampu menciptakan peraturan-peraturan yang ditaati oleh rakyat dan berada di wilayah kekuasaannya. Sebelum Kerajaan Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit muncul sebagai kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Bahkan menurut Prasasti Kelagen, Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Kola, dan Kampa. Hal ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan pada zaman itu, lambang negara Indonesia yang makna di dalamnya juga melambangkan sila-sila Pancasila. Digambarkan dengan burung Garuda dengan seloka Bhinneka Tunggal Ika. Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1923 berdirilah Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Majapahit Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari Semenanjung Melayu sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Pada buku Sutasoma karangan Empu Tantular terdapat istilah Pancasila dengan makna persatuan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya walaupun berbeda namun satu jua. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Majapahit Gajah Mada berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya. Masa penjajahan. Setelah Majapahit runtuh pada abad ke-16, maka berkembanglah agama Islam dan kerajaan Islam seperti Demak, dan mulailah berdatangan orang Eropa yang ingin mencari rempah-rempah. Pada awalnya bangsa Portugis berdagang, namun lama-kelamaan mulai menunjukkan peranannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan. Misalnya Malaka pada tahun 1511. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda datang ke Indonesia dengan mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC. Penjajahan. Masa penjajahan dibagi menjadi dua, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Belanda diawali oleh Portugis masuk ke Indonesia. Didirikannya perkumpulan dagang VOC. Sultan Agung Mataram mengadakan perlawanan tahun 1613 sampai 1645 dan menyerang Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1929 yang menewaskan Gubernur Jenderal C.P. Coen. Zaman penjajahan Jepang diawali oleh Jepang datang ke Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, dibentuknya BPUPKI, dan Dr. K.R.T. Rajiman Widioningrat sebagai Kaicho mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara. Kebangkitan nasional. Pada abad 20 di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur. Di Indonesia, kebangkitan nasional tahun 1908 dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirowisodo dengan Budi Utomo. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1908 merupakan pelopor pergerakan nasional. Setelah itu muncullah Sarekat Dagang Islam tahun 1909, kemudian diganti dengan Sarekat Islam tahun 1911 di bawah HOS Cokroaminoto, dan Indice Party pada tahun 1913 yang dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker,
Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara pada tahun 1927. Pada tahun 1927 muncullah Partai Nasional Indonesia yang dipelopori oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya. Perjuangan kesatuan nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 20 Oktober 1928 yang isinya satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama membahas tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulan tentang dasar negara. Tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulan tentang dasar negara. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan usulan tentang dasar negara. 22 Juni, Piagam Jakarta disusun oleh Panitia 9 yang berisi Insinyur Soekarno, Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Maramis, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Suparjo, Kiai Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusmo Cokro Sujoso, dan Haji Agus Salim. Sidang BPUPKI kedua membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar 1945, penetapan bentuk negara, penetapan luas wilayah negara, susunan Undang-Undang Dasar, dan pernyataan Indonesia Merdeka, dan pembukaan yang di dalamnya terkandung dasar negara Pancasila, pasal Undang-Undang Dasar. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, maka kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk mempersiapkan proklamasi tersebut, maka pada tengah malam Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Muda Maeda di Oranye Nassau Boulevard yang sekarang Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah diperoleh kepastian, maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Mr. Ahmad Subarjo, Soekarni, Khairul Saleh, Burhanuddin Muhammadiyah, Sayuti Melik, Dr. Buntaran, Mr. Iwakusuma Sumantri, dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah proklamasi. Pada pertemuan tersebut, akhirnya konsep Soekarno lah yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian pada pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat Legi jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, yang sekarang jam 11.30 waktu Jepang, Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat dan diawali dengan pidato. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sidang PPKI. Sidang PPKI pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI kedua menentukan pembagian daerah dan provinsi, pembagian kementerian dan departemen. Sidang PPKI ketiga dibentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sidang PPKI keempat membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Masa setelah kemerdekaan. Secara ilmiah, masa proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai berikut. Dari sudut hukum atau secara yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial. Secara politis ideologis, proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing melalui kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara. Proklamasi Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu
yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintah Nica atau Netherlands Indies Civil Administration. Selain itu, Belanda secara licik mempropaganda kepada dunia luar bahwa negara proklamasi Republik Indonesia hadiah fasis dari Jepang. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya, atau seharusnya berlaku selama 6 bulan. Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan tersebut kepada MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada KNIP. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa negara proklamasi sebagai negara demokratis. Yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet presidental menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal. Terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Terbentuknya RIS diawali oleh konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag pada tanggal 25 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Dan kesepakatan yang dicapai adalah 1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. Pengakuan kedaulatan oleh pemerintah kerajaan Belanda kepada pemerintah RIS. 3. Didirikan Uni antara RIS dan kerajaan Belanda. Bentuknya NKRI tahun 1950. Walaupun pada saat itu negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta itu hanya berstatus sebagai negara bagian RIS saja, yang mana pada saat itu negara bagian dalam RIS hanya tinggal 3 buah negara, yaitu negara bagian RI Proklamasi, negara Indonesia Timur atau NIT, negara Sumatera Timur atau NST. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI tanggal 19 Mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan dengan konstitusi sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Dan hal inilah yang mendasari terbentuknya NKRI pada saat itu. Presiden pada pemilu 1955 yang kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan politik, sosial, ekonomi, dan hankam. Maka Presiden mengeluarkan dekret atau pernyataan pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya A. Membubarkan konstituante, B. Menetapkan kembali UUDS 1945 dan tidak berlakunya kembali UUDS 1950, dan C. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Masa Orde Baru. Pada masa ini banyak muncul aksi-aksi dari seluruh masyarakat yang menuntut dengar 3 tuntutan atau dikenal dengan Tritura. Adapun isi Tritura tersebut sebagai berikut. 1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. 2. Pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI. 3. Penurunan harga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.